warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di sana kalian selalu sehat ya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Bu Yayu pada segmen yang sama, yaitu segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang materi uang, dan pastinya kalian tidak asing lagi ya dengan yang namanya uang, karena setiap hari kalian pasti bertemu dengan uang. Oke, mari kita simak dan belajar bersama-sama ya. Dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik secara kritis dan kreatif diharapkan mampu mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dan menyajikan sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Karakter yang dimiliki adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang uang. Jadi, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan yang namanya uang, karena setiap hari pasti kalian bertemu dengan uang. Jadi, uang itu jenisnya bermacam-macam. Jadi, tidak hanya uang kertas dan uang logam ya. Jadi, ada ATM dan lain sebagainya. Yang pertama adalah fungsi uang. Jadi, fungsi uang itu dibedakan menjadi dua. Fungsi asli dan yang kedua adalah fungsi turunan. Nah, fungsi asli pun ada dua sebagai alat tukar. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka kita akan mendapatkan barang dan kita membayar uang. Lah, itulah namanya alat tukar. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Nah, misalnya harga pensil 1.000, jadi kalau 2 berarti 2.000. Nah, itu contoh dari alat satuan hitung. Untuk fungsi turunannya juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alat pemindah kekayaan. Misalnya kita mau pindah ke Surabaya, rumah yang di sini dijual, kemudian beli lagi di Surabaya. Nah, itu pemindah kekayaan. Selanjutnya yang kedua adalah alat penimbun kekayaan. Nah, maksudnya di sini adalah ditabung untuk masa depan. Lalu yang ketiga adalah alat untuk pembayaran cicilan hutang. Jadi jika orang tua kita memiliki hutang rumah, hutang di bank, atau hutang sepeda motor, lah itu dipakai untuk membayar cicilan hutang. Selanjutnya adalah nilai uang. Nah, nilai uang di sini digambarkan dengan uang Rp50.000. Jadi ada dua juga, nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada mata uang. Nah, di sini adalah angka Rp50.000. Kemudian yang kedua adalah nilai intrinsik, itu adalah nilai bahan mata uang. Jadi kertasnya itu disebut nilai intrinsik. Selanjutnya adalah jenis uang. Jenis uang itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Kemudian yang kedua berdasarkan bahan uangnya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan negara yang mengeluarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berdasarkan nilai uangnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, juga dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama adalah ada uang kartal. Nah, uang kartal, uang yang sering kita temui yaitu uang kertas dan uang logam, itu disebut uang kartal. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Kalau uang kartal yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia, sedangkan uang giral ini ada ATM, biliet giro, cek, kartu kredit, itu yang mengeluarkan adalah bank umum ya. Oke. Yang selanjutnya adalah berdasarkan bahan uangnya. Nah, ini ya, ada 2 juga. Nah, di sini dicontohkan adalah
uang kertas, jadi dari bahan kertas, dan uang logam berasal dari logam. Ada yang aluminium, ada perak, ada kuningan ya. Oke, yang sering kita temui adalah ini. Jadi uang kertas dan uang logam. Oke, selanjutnya berdasarkan negara yang mengeluarkan. Nah, ada uang dalam negeri. Nah, ini ya uang dalam negeri. Nah, uang rupiah yang kita miliki, kalau uang rupiah berarti uang dalam negeri negara kita gitu ya. Kemudian uang luar negeri itu ada contohnya itu ada dolar, ada yen, ada euro. Nah, seperti itu. Itu adalah uang luar negeri berdasarkan negara yang mengeluarkan ya. Oke, paham ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang keempat ini yang terakhir berdasarkan nilai uangnya. Nah, berdasarkan nilai uangnya juga dibedakan menjadi dua. Full budget money atau uang yang bernilai penuh artinya adalah nilai bahan sama dengan nilai nominal. Contohnya uang yang berasal dari emas. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua adalah uang yang tidak bernilai penuh. Contohnya adalah uang kertas. Nah, nilainya Rp50.000, kertasnya kan tidak sampai sebesar Rp50.000. Nah, ini berdasarkan nilai uang. Selanjutnya adalah syarat uang. Yang pertama, mudah dibawa atau portability. Jadi tidak memberatkan yang membawa. Yang kedua, tahan lama atau durability, tidak mudah rusak. Yang ketiga adalah dapat dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil. Misalnya 10.000 bisa jadi 1000-an kali 10. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya nilainya stabil atau stability, tidak berubah. Kemudian yang kelima adalah diterima secara umum atau acceptability. Pasti setiap orang menerima uang kan ya. Kemudian yang keenam adalah jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan. Nah, pasti itu. Yang ketujuh adalah secara psikologis memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Pasti kita kalau punya uang senang gitu ya. Kemudian yang terakhir ini tidak mudah dipalsukan. Nah, oke anak-anak, itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.